Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Liverpool tiba di Milan dalam kondisi goyah dan semakin panas setelah keputusan mengejutkan Arne Slot yang kembali mencoret Mohamed Salah dari skuad untuk laga Liga Champions melawan Inter. Menurut laporan BBC via FC Internews, winger 33 tahun itu tidak masuk dalam daftar pemain yang dibawa ke San Siro. Sebuah situasi yang menambah keretakan internal di kubu The Reds, sekaligus membuka spekulasi besar soal masa depan Salah di Anfield. Salah, yang musim lalu memimpin Premier League dalam hal gol serta assist, kini justru tampil jauh dari standar biasanya. Hanya 4 gol dari 13 laga liga, angka yang sangat rendah bagi pemain yang biasanya menjadi mesin gol Liverpool. Bahkan yang lebih mencolok, Slot sudah 3 laga beruntun tak menurunkannya sebagai starter, dan hubungan keduanya dikabarkan renggang setelah Salah secara terbuka mengkritik keputusan sang pelatih. Kini, pencoretannya dari skuad untuk duel kontra Inter hanya memperbesar spekulasi bahwa Salah mungkin memasuki babak akhir karirnya di Liverpool, dengan potensi hengkang pada bursa Januari semakin terbuka lebar. Keputusan Slot ini tentu menguntungkan Inter. The Reds tengah berada dalam fase sulit. Performa tidak stabil, ruang ganti memanas, dan absennya Salah membuat kekuatan ofensif mereka jauh berkurang. Inter sendiri sedang mencari momen bangkit setelah kekalahan di Madrid, dan duel di San Siro bisa menjadi titik balik penting untuk mengamankan langkah menuju babak 16 besar. Absennya Salah, sebuah bonus besar bagi Nerazzurri. Inter bersiap menyambut Liverpool di San Siro, dan Christian Kifu kembali menunjukkan gaya bicaranya yang tenang namun tajam. Meski datang dari kekalahan di Madrid, sang pelatih menegaskan bahwa fokus tim bukan sekadar mengejar kualifikasi, tetapi mempertahankan konsistensi permainan yang sudah mereka bangun sepanjang musim. Kami sudah memenangkan 15 dari 20 pertandingan. Itu bukti kami sedang di jalur yang tepat, tapi untuk benar-benar melompat ke level berikutnya, kami butuh hasil besar di laga besar. Ujar Kifu menyadari laga kontra Liverpool bisa jadi momen penentu. The Reds datang dalam situasi yang tak stabil. Performanya naik turun, Salah sedang menjadi pusat sorotan, dan posisi mereka di Premier League jauh dari ideal. Namun Kifu menolak terjebak dalam narasi yang terlalu sederhana. Liverpool bukan cuma Salah, DNA tim mereka adalah intensitas dan kebersamaan. Saya tahu Liverpoolnya Klopp, saya tahu Liverpoolnya Slot. Mereka selalu punya sesuatu yang bisa menyulitkan. Kifu menginginkan Inter tampil setenang saat menghancurkan Como. Kami ingin menjaga ritme, meski sulit bermain setiap 3 hari. Kematangan terlihat dari bagaimana kita membaca laga, kapan menekan, kapan menahan. Yang kami cari bukan tepuk tangan, tapi konsistensi. Ia tak menutupi bahwa kemenangan atas Liverpool di depan penonton penuh akan membantu mereka menutup siklus setelah luka di final di Munchen. Namun ia juga menegaskan, tim ini sudah mengibarkan bendera Italia di Eropa tinggi-tinggi. 2 final dalam 3 tahun bukan kebetulan. Akanji sedang tidak fit karena flu dan diragukan tampil. Bisek sudah siap, Acerbi hampir pasti bermain. Dan untuk posisi kanan, Kifu bercanda yang terasa serius. Siapa yang main di kanan? Kalau perlu, aku sendiri. Candaan itu mengarah pada satu nama, yaitu Carlos Augusto, yang kemungkinan kembali dimainkan di sisi kanan sebagaimana saat melawan Como. Marcus Thuram memastikan dirinya siap tampil. Saya sudah pulih. Kemenangan di laga besar, itu soal detail. Semoga lawan Liverpool semuanya klik. Bermain di depan San Siro penuh adalah mimpi. Ia juga menegaskan kesiapannya bekerja keras untuk kembali ke level tertinggi. Apakah saya sudah termasuk 5 penyerang terbaik dunia? Belum, tapi saya menuju ke sana, ungkapnya. Kebangkitan Ebenezer Akinsanmiro tampaknya sulit dihentikan. Gelandang muda kelahiran 2004 itu kembali mencuri perhatian ketika masuk di babak kedua laga Pisa versus Parma setelah sebelumnya menepi karena cedera.
Meski timnya tak mampu menghindari kekalahan, dampak Akin Sanmiro begitu terasa. Ritme berubah, lini tengah hidup, dan Pisa kembali menemukan aliran permainan. Performa penuh energi, agresivitas terukur, dan keberaniannya memecah garis membuatnya tampil seperti pemain paling berpengaruh di lapangan. Ini bukan penampilan 1-2 kali. Perkembangannya terlihat semakin pesat dari pekan ke pekan. Peningkatan kualitasnya tak hanya membuat Seri A menoleh. Beberapa hari lalu, Akin Sanmiro menerima pemanggilan pertama ke skuad sementara Nigeria untuk Piala Afrika. Di Pisa, pelatih Alberto Gilardino seolah sudah mengisyaratkan panggilan ini akan berlanjut ke daftar final. Gilardino bahkan memberi kode keras seusai laga melawan Parma. Akin Sanmiro itu setelah laga melawan Lecce akan berabsen beberapa pertandingan. Sebuah cara halus untuk mengatakan Nigeria telah menjemputnya. Inter Milan masih menjadi pemilik kartu Akin Sanmiro. Sang gelandang berada di Pisa dengan skema pinjaman plus opsi pembelian sekitar 6 juta euro. Namun dengan nilai penebusan kembali yang sedikit lebih tinggi, strategi khas Inter untuk menjaga kendali atas aset muda yang menjanjikan. Inter Milan saat ini sedang menilai apakah musim panas nanti menjadi waktu yang tepat untuk membawanya kembali ke Appiano Giantelli. Jika performanya di paruh pertama musim saja sudah seperti ini, tidak berlebihan jika Inter melihatnya sebagai investasi masa depan yang mulai matang. AC Milan dan Inter Milan kembali beradu cepat di bursa transfer. Kali ini untuk mendapatkan tanda tangan bek muda Sassuolo, Tarik Muharemovic. Menurut laporan Tuttosport yang dikutip dari FC Inter 1908, Rossoneri kini ikut terjun dan siap menantang langkah rival sekotanya. Nama Muharemovic sebenarnya sudah berada di radar Inter sejak awal musim. Pemain asal Bosnia 22 tahun itu mencuri perhatian BP Marotta setelah tampil konsisten di bawah asuhan Fabio Grosso, mencatat 11 penampilan Serie A dan menjadi salah satu pilar lini belakang Nero Verdi. Raksasa biru hitam ini ingin memperkuat kedalaman skuad untuk musim depan, dan profil Muharemovic dianggap cocok dengan kebutuhan mereka. Namun Inter kini tidak sendirian. AC Milan ikut memantau perkembangan sang bek dan siap mengajukan proposal. Massimiliano Allegri disebut menginginkan tambahan tenaga muda untuk memperbaiki stabilitas pertahanan musim depan. Keterlibatan Milan menambah panas situasi. Terlebih Juventus, mantan klub Muharemovic, memegang 50% hak jual kembali, sehingga perpindahan ke San Siro baik merah maupun biru dapat menghadirkan keuntungan finansial bagi Bianconeri. Selain Muharemovic, Milan juga dikabarkan mengincar Jay Idze, pemain yang juga berada dalam pengamatan Inter. Pertarungan strategi kedua raksasa kota moda makin terasa, tak hanya di lapangan, tetapi juga di meja negosiasi. Manuel Akanji menjalani pekan yang tidak sepenuhnya ideal menjelang duel besar Inter Milan versus Liverpool. Bek asal Swiss itu harus melewatkan sesi latihan terakhir karena terkena flu ringan, namun tetap menjadi sorotan dalam matchday program edisi spesial Liga Champions. Dalam wawancara mendalam, sang bek berbagi cerita tentang masa kecil, kecintaannya pada matematika, dan sosok-sosok di Inter yang kualitasnya ingin ia tiru. Pelatih Christian Kifu kemari mengonfirmasi kondisi Akanji. Dia pulang karena merasa tidak fit. Kita lihat kondisinya besok. Meski begitu, pemain yang direkrut dari Manchester City pada musim panas ini tetap menunjukkan ketenangannya, ciri khas yang membuatnya cepat menyatu di jantung pertahanan Nerazzurri. Sejak datang ke Milano, Akanji langsung menjadi komponen kunci. Disiplin, elegan, dan jarang membuat kesalahan. Kombinasi yang membuat para tifosi cepat jatuh hati. Dalam program resmi klub, Akanji menceritakan bagaimana semuanya berawal. Saya jatuh cinta dengan sepak bola karena ayah saya. Saya dan saudara perempuan saya dulu selalu menonton ayah bermain. Dari situlah semuanya mulai. Ia menyebut dirinya sebagai pemain yang pekerja keras, positif, dan selalu siap membantu tim. Nilai yang menurutnya esensial untuk menjadi seorang bek modern. Salah satu ciri unik Akanji adalah kemampuan matematikanya yang terkenal sejak di Bundesliga. Ia mengulang kembali bagaimana kecintaannya itu tumbuh.
Di sekolah, saya menyadari saya cukup bagus dalam matematika. Lalu saya mulai latihan dan semakin meningkat. Saya berlatih dengan setiap angka yang saya lihat. Tak heran bila ia dikenal sebagai pemain yang berhitung dalam duel, dari membaca sudut tackle hingga pengambilan keputusan cepat di lapangan. Ketika ditanya kualitas apa yang paling membantunya berkembang, Akanji menjawab, kepercayaan diri. Namun, ia juga mengaku ada 2 rekan yang tekniknya membuatnya iri. Kalau bisa meminjam sesuatu, saya pilih teknik Zielinski, karena dia bisa memakai kedua kakinya dengan luar biasa atau teknik Mkhitaryan. 2 gelandang itu memang dikenal sebagai pemain dengan kontrol dan akurasi operan kelas elit, kualitas yang sangat dihargai Akanji dalam permainan modern.